Gimana? Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Kasus siswi SD di Menganti, Gresik yang dicolok matanya dengan tusukan bakso terus bergulir hingga kini pelaku masih belum terungkap. Ya, pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan ini kembali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dalam video ini kami akan mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya bullying serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Bullying bukan hal yang sepele. Bullying adalah perilaku menyakiti orang lain, baik melalui media digital yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Banyak orang menganggap bullying hanya sebagai candaan. Padahal dari korbannya, bullying dapat menimbulkan dampak serius seperti rasa takut, rendah diri, stres, depresi, bahkan trauma jangka panjang. Bullying bisa terjadi di mana saja, seperti di sekolah, lingkungan sekitar, di tempat kerja, bahkan di sosial media. Komentar yang merendahkan, ejekan tentang fisik, pengucilan, hingga penyebaran ujaran kebencian adalah bentuk-bentuk bullying yang secara tidak disadari. Sebagai masyarakat yang beradab dan menjunjung nilai kemanusiaan, kita memiliki tanggung jawab untuk menolong segala bentuk bullying. Bukan hanya dengan tidak melakukannya, tetapi juga dengan tidak membiarkan bullying terjadi di sekitar kita. Jika kita melihat tindakan bullying, kita bisa melakukan yang pertama itu menegur dengan cara yang aman, lalu yang kedua memberikan dukungan pada korban, dan yang ketiga melaporkan kepada pihak yang berwenang. Menciptakan lingkungan yang aman dimulai dari sikap saling menghargai, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Karena setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan diterima padanya. Mari bersama-sama hentikan bullying, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang. Fenomena bullying ya, yang terjadi di kalangan mahasiswa itu menurut saya yang sering terjadi tuh seperti dimulai dari awalnya kayak mengejek terus mungkin di si pelaku bullying ini kayak secara gimana ya, secara mungkin mereka menganggap yang diejek ini gampang terkena gitu. Nah, kalau dari saya mungkin dari situ, terus juga bullying juga kan bisa merusak si mental yang terdampak ini dari psikis maupun verbal ya. Nah, terus juga jadi yang si terdampak ini juga menganggap lingkungan kampusnya juga jadi kurang nyaman gitu. Menurut saya ya, sebagai mahasiswa yang menurut saya usianya sudah di atas umur sudah masuk tingkat remaja yang sudah paham mengenai apa yang baik dan yang buruk ya, menurut saya itu merupakan sebuah tindakan yang kekanak-kanakan karena manfaatnya sendiri pun juga tidak ada selain kebahagiaan diri sendiri gitu loh, dan justru merugikan banyak orang gitu, seperti itu. Ya, sangat disayangkan ya kalau hal itu masih terjadi di lingkungan kampus, apalagi kayak di saat kita udah sama-sama dewasa gitu, tapi masih ada yang melakukan hal-hal yang yang tindak tercela seperti itulah gitu. Wah, itu cukup parah ya menurut saya ya, karena ya baik lagi karena bullying kan itu tidak seharusnya terjadi, apalagi kita sama manusia harusnya tidak melakukan hal seperti itu, apalagi kita makhluk sosial kan, yang membutuhkan orang lain gitu. Jadi menurut saya bullying itu sesuatu yang sangat-sangat parah banget sih, karena gak seharusnya kita melakukan seperti itu, dan ya itu cukup parah, apalagi bullying verbal dan yang lain-lain gitu, itu karena bisa membuat orang lain kena judge mental gitu. Tanggapan mengenai bullying di tingkat mahasiswa ya, pertama itu sungguh disayangkan ya, karena tingkatan mahasiswa itu harusnya memiliki pola pikir yang sudah matang, sehingga kejadian seperti bullying itu harusnya sudah tidak ada sih.
harus pintar-pintar gitu milih teman pertama, terus juga yang kedua harus lebih detail, lebih gimana ya, lebih care lagi ke teman-teman yang sekiranya tuh gampang terkena bullying, seperti kita ajak rangkul lah, hingga jangan kita terlalu cuekin, terus juga seperti jangan terlalu kita gimana ya, jangan terlalu kita boleh kita kayak sekedar bercanda, cuman jangan terlalu kelewatan gitu. Ini sarannya untuk pembulinya apa secara Tindakan bullying. untuk tindakan Iya. bullying? Oke, saran dari saya sih, menurut saya ya tindakan bullying itu sebaiknya diberhentikan karena tentu saja itu tadi sudah saya bilang tadi, itu merugikan tidak hanya korbannya saja, tapi juga merugikan orang lain. Terus juga tak hanya itu, benar-benar apa ya? Nanti itu akan menjadi kebiasaan buruk untuk nanti di dewasa nanti, kayak misalnya di di kantor atau di tempat lain seperti itu. Ini itu saja. Sebaiknya kita sesama manusia gitu ya, kayak saling menghormati gitu, terus kayak kurangin ikut campur urusan orang gitu ya kali ya. Jadi kayak lebih ke fokus sama diri masing-masing aja, positifnya diambil, yang negatifnya kayak ya udahlah angin lalu aja, nggak perlu yang kayak harus gimana atau judging orang atau apa gitu, biar lebih damai, tentram kehidupan gitu sih Kak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas perspektif dan jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau masukan coba ngobrol ke dosen PA gitu, biar dosen PA menyampaikan ke atas lagi, mungkin curhat atau minta tolong temen, atau kalau emang berani berlawan, kayak gitu sih menurut saya. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Ini ada hadiah kecil dari kita. Oh iya, makasih ya. Mencegah bullying di kalangan mahasiswa. Sebenarnya ini bukan hanya dari tingkat mahasiswa ya, tapi seharusnya pencegahan ini dimulai dari semenjak usia dini. Pertama dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Karena bagaimanapun sifat manusia itu pasti terbentuk semenjak usia dini. Jadi kalau dia semisal sudah mahasiswa masih melakukan bullying, itu perlu dipertanyakan dia masa kecilnya seperti apa. Jadi pentingnya pendidikan sejak usia dini sih. Oke, terima kasih sebelumnya. Ya. Sudah mau diwawancarai, Mas. Ya, sama. Oke.